Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita kembali lagi pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas standarisasi dan spesifikasi produk. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengujian produk. Ada beberapa pihak yang berperan dalam melakukan pengujian produk. Ada yang masih ingat? Ya, antara lain adalah pemerintah, kemudian perusahaan selaku produsen dari produk itu sendiri, dan yang ketiga adalah organisasi konsumen. Berikutnya, pengertian standarisasi dan spesifikasi produk. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standar nasional. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Pengertian standarisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 ini yaitu tentang spesifikasi teknik atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara, metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pengertian dari spesifikasi pasal 1 mengenai standar nasional adalah rangkaian jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang dan jasa, proses atau sistem personal telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan pengertian tersebut di atas, maka pada setiap produk yang dihasilkan oleh produsen seharusnya memberikan jaminan atas mutu dan kualitas kepada konsumen. Kemudian Badan Pengaturan Standarisasi Produk Nasional. Standarisasi memuat dua hal, antara lain adalah standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik adalah merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, ataupun layanan. Sedangkan standar manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Badan Sertifikasi Nasional sebagai penentu dalam pemberian sertifikasi standar nasional Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi standar Badan Standarisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional yang kita singkat dengan KAN. Sedangkan tugas KAN adalah menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang standarisasi nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan dan Ukuran. BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Visi dan misi BSN. BSN memiliki visi antara lain adalah terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Sedangkan misi BSN meliputi merumuskan, menetapkan, memelihara SNI berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar penilaian kesesuaian dan ketelusuran pengukuran yang handal, dan berikutnya adalah merumuskan, pengordinasian, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional sistem pedoman dan bidang standarisasi. Fungsi BSN memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional, penyelenggaraan kegiatan kerjasama dengan negeri dan internasional di bidang standarisasi. Kelima, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan ketelaksanaan pegawai, keuangan, kearsipan, hukum dan persandian, kelengkapan dan rumah tangga. Kewenangan BSN. Sebagai lembaga penentu standarisasi pola nasional, BSN memiliki kewenangan antara lain menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, kedua, perumusan kebijakan di bidang untuk mendukung pembangunan secara mikro, tiga, menetapkan sistem informasi di bidangnya, keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain adalah merumuskan pelaksanaan kebijakan, merumuskan penetapan kebijakan, sistem akreditasi, menetapkan SNI, pelaksanaan penelitian, dan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga Sertifikasi Produk atau LS Pro sebagai pemberi sertifikasi standar nasional. Kegiatan lembaga ini pada prinsipnya adalah skema pemberian skema sertifikasi produk sangat tergantung pada jenis dan karakter proses produksi dari produk tersebut. Kegiatan sertifikasi produk sebagai syarat pemberian sertifikasi NMP dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Kemudian menurut SNI ISO, skema sertifikasi adalah aturan prosedur dan manajemen untuk melakukan sertifikasi terhadap produk-produk tertentu. Sedangkan skema sertifikasi berisi tentang tata cara atau persyaratan dan mekanisme yang diperlukan dan dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk tertentu yang dimulai dari proses seleksi, determinasi, review, dan keputusan potensi. Kewenangan lain yang dimiliki lembaga sertifikasi produk antara lain adalah menunda pembekuan dan mencabut sertifikasi serta mengurangi ruang lingkup atau menilai kembali jika ada hal-hal berikut: perubahan personil, pelanggaran persyaratan, kegagalan dalam membantu personil atau subkontrak lembaga sertifikasi produk selama menjalankan tugas resminya. Berikutnya, membekukan sertifikat apabila menurut lembaga sertifikasi produk ketidakmampuan perusahaan hanya bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikat. Berikutnya, menetapkan periode penundaan dan mencabut sertifikat jika terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemilik dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya. Kemudian yang kedua adalah badan usaha tersebut dalam tahap likuidasi. Yang dimaksud dengan likuidasi adalah apabila perusahaan tersebut tidak mampu menutup kebutuhan finansialnya yang berjangka pendek. Bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi pahit atau bangkrut. Ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tata cara dalam permohonan sertifikat produk penggunaan standar tanda atau SPPT, sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Antara lain adalah mengisi formulir permohonan SPPT SNI. Kemudian melakukan verifikasi permohonan. Yang ketiga adalah audit sistem manajemen mutu produsen. Ada 2 audit, meliputi audit kecukupan, yaitu memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen serta sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Kemudian yang kedua adalah audit kesesuaian, adalah kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu di lokasi produsen. Keempat adalah pengajuan sampel produk. Kelima adalah penilaian sampel produk. Artinya bahwa laboratorium penguji menerbitkan sertifikasi hasil uji. Nah, yang keenam adalah keputusan sertifikasi, dan yang ketujuh adalah pemberian SPPT SNI. Sehingga lembaga sertifikasi produksi tadi melakukan klarifikasi terhadap perusahaan dan produsen yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya tidak lupa Anda untuk melakukan absen dan kerjakan tugas yang silakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.